Ini. Kan tak mood. Lah anake kok gelem nok kan. Ada wis ilang iki kebin. Iki dek mati apa? Ini. Ya, sebentar. Share dulu. Ya, tapi kok nggak ini ya? Nggak jalan ya. Sudah, tapi tidak jalan ya. Ini udah share, tapi apa nggak jalan slide-nya? Iya, coba. Sebentar. Stop dulu ya. Di laptop. Nah, maaf ya teman-teman, pending sebentar karena ini ternyata kok nggak bisa di-share di sini. Ada yang bawa flash disk? Sampai ini grup ya. Coba cek Mbak Dewi. Ya. Ya. Oke. Oke, ini ya. Ini teman-teman, kita mulai aja nggak apa-apa ya. Nanti sembari tunggu Mbak Dewi ini share screen-nya. Jadi apa sih? Kadang-kadang kita merasa ada yang salah pada diri kita, ya kan? Tapi kadang ada yang nggak tahu loh, ini salahnya di mana sih? Atau rasanya kok rasanya banyak sekali hal-hal yang salah, tapi kita nggak tahu nih. Pengennya emosi, pengennya marah, pengennya sedih, tahu-tahu sedih sendiri, tahu-tahu marah sendiri gitu. Kayaknya fluktuatif banget gitu.
kita emosinya nggak stabil gitu, senggol sitik bacok gitu. Ada juga ya seperti itu ya, kadang seperti itu. Nah, ini di sini kita akan belajar bagaimana meregulasi emosi kita supaya kalaupun kita dalam keadaan futur rendah banget, tapi jangan sampai kita jatuh anjlok banget ya. Kita tetap jatuhnya itu ya paling satu tangga, tapi nanti naik lagi, jatuh lagi, tapi kita bisa ada menemukan polanya bagaimana untuk naik lagi gitu. Karena memang manusia itu kan tepatnya salah, tepatnya benar apa pahala dan dosa kan ada pada manusia semua ya. Nah, itulah bagaimana supaya kita bisa mengetahui pola kita ketika kita jatuh nggak terlalu tersungkur gitu. Oke, Mbak Dewi. Nah, akar utama luka ya. Sebenarnya gini, bisa dibesarin nggak, Mbak? Jadi akar pertama luka utama kita ketika kita luka adalah hilangnya kelemah lembutan. Apalagi kita wanita ya. Kita wanita itu sudah Allah kasih apa namanya? Fitrah berupa kelembutan. Fitrah berupa rasa sayang, kasih sayang, lemah lembut pokoknya. Itu ada di wanita. Tapi kenapa sih kadang kok malah yang paling galak kadang ibunya? Ya kan, daripada bapaknya. Kenapa kok wanita? Nah, ini yang salah sih. Dari dalam surat Ali Imran ayat 159, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Nah, itu yang kadang membuat kita apa namanya jauh dari teman atau jauh dari anak, jauh dari suami kita. Kenapa? Hilang kelemah lembutan dalam diri kita tuh hilang gitu. Nah, di sini yang saya soroti sebenarnya ada pada balik ke luka pengasuhan kita saat kita masih kecil. Ya. Kenapa? Luka pengasuhan ini dampaknya tuh luar biasa. Kan, Mbak? Masih Mbak, yang ketiga itu tadi data atas. Nanti yang ketiga skip aja ya. Jadi lebih ke luka pengasuhan ya. Kenapa luka pengasuhan? Karena gini, ketika anak-anak itu otak itu seperti spons, menyerap banyak hal-hal yang ada di luar kita. Jadi ini teman-teman boleh apa namanya nanti aja nyatetnya nggak apa-apa. Soalnya apa ini nanti tak bagiin nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, kenapa luka pengasuhan ini sangat berdampak ketika kita dewasa? Karena ini otak anak-anak itu seperti spons, menyerap segala sesuatu yang ada di luar. Nah, kita waktu anak-anak juga seperti itu. Ketika kita menghadapi lingkungan yang tidak sesuai dengan fitrahnya kita sebagai manusia, bahwa fitrahnya itu kan baik ya, yang namanya fitrah itu pasti baik ya. Nah, itu maka akan respon kita itu akan menunjukkan hal-hal yang bertolak belakang pada fitrah kita. Kalau fitrah apa dari luar itu ini apa namanya pengaruhnya buruk ya. Dan sebenarnya ada satu fondasi yang bisa kita jaga yaitu fondasi dalam rumah. Nah, waktu kita kecil mungkin orang tua kita tidak menyediakan fondasi itu dalam diri kita gitu. Nah, ini maksudnya luka pengasuhan ini bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk menyalahkan orang tua, tidak. Ini bahkan kita harus bagaimana cara memaafkan orang tua. Karena orang tua pun gini ya, bisa jadi orang tua kita juga melakukan hal itu kepada kita waktu masih kecil karena mereka juga diberlakukan hal yang sama oleh kakek nenek. Kakek nenek juga dilakukan diperlakukan sama oleh buyutnya. Seperti itu. Jadi terus saja jadi rantai ya, semacam rantai, dan ini kitalah yang punya kesempatan untuk memutus mata rantai itu dengan mengetahui apa saja sih sakit-sakit kita kayak gitu ya. Nah,
Yang pertama ya, saya ini ada tujuh luka pengasuhan. Yang pertama itu unwanted child. Artinya apa? Kayak kita merasa ada yang merasa kalau aku nih kayaknya anak yang tidak diinginkan deh oleh sama orang tua aku deh, gitu. Ada nggak yang merasa seperti itu? Nggak usah dijawab, nggak apa-apa, diresapi aja. Diresapi aja dulu. Merasa nggak kayaknya aku kok dulu ada atau apa ya? Dulu kecil-kecil sudah dimasukkan asrama, kayaknya kok merasa dibuang ya, atau aku kecil-kecil kok sudah dititipin sama nenek kakek ya, kok aku merasa dibuang ya, gitu. Kayak aku merasa, terus gini seringnya sama orang tua, kamu tuh anak siapa, kamu tuh tak temu, gitu. Nah, karena kadang kan gitu ya, kadang ada orang tua yang seperti itu kan, jadi merasa aku ini kayaknya kok nggak diinginkan banget gitu. Akhirnya apa? Bisa jadi itu memunculkan insecure atau kita marah atau apa, tapi nggak tersalurkan ya waktu kita kecil. Itu bisa jadi yang pertama seperti itu ya. Yang kedua, bullying berawal dari rumah. Kadang nih ada orang tua yang nggak maksudnya itu memotivasi, tapi ternyata membuli gitu. Kalau kalau dulu itu seperti ini. Mungkin apa kamu itu pendek, kecil, hitam, pelik-pel apa ya pokoknya ini dasar, kadang ada orang tua bilang ini keriting gitu, pesek gitu ya, atau bilang gini ketika anaknya waktu itu prestasinya turun, bilang apa sih ini aja kok nggak bisa sih gitu. Nah kayak gitu, suatu hal-hal yang diremehkan oleh orang tua, mungkin kita pernah merasakan hal itu. Ada kan? Ada nggak? Nggak ada. Diresapi aja lagi. Itu bullying ya. Kecil-kecil itu bullying dari rumah. Itu bisa. Yang ketiga, sibling rivalry. Apa itu? Itu adalah apa namanya? Pertengkaran antar saudara. Kadang dibandingkan. Kadang kita dibandingkan gitu ya sama adik. Kulo kayak masmu, kulo kayak adikmu, atau bahkan nggak sama saudara juga, itu loh kalau tetangga ini gitu. Atau pas kita bertengkar nih, yang namanya anak kecil kapan sih nggak bertengkar, punya anak ada yang nggak bertengkar, tengkar kan. Nah hati-hati nih apa namanya, jadi sama anaknya bertengkar itu biasa selama nggak membahayakan ya, tidak membahayakan dan tidak menyakiti hati, itu nggak apa-apa, mereka tuh belajar, anak-anak belajar. Nah kita waktu bertengkar dulu sama saudara nih, kadang orang tua kan gini, Mbok yo ngalah sih sama adiknya, ya nggak ada yang kayak gitu nggak? Banyak. Apa kamu kan udah besar ini, ngapain sih kamu kok malah nggak mau ngalah sama adiknya? Udah itu jajannya kasihin adiknya, atau apanya mainannya kasih adiknya, kamu tuh nggak usah main-main ini adiknya gitu, apa adik terus ya gitu. Ada kan seperti itu. Nah itu yang menyebabkan pertengkaran antar saudara. Sampai besar pun kita mau nggak mau, kayak bukan mau nggak mau sih, apa secara tidak sadar itu bilang kayaknya bersaing terus ya, bersaing sama saudara, bersaing sama ini, kayak ada yang seperti itu. Yang keempat, ada yang namanya helikopter parenting. Apa itu? Merasa bahwa orang tuanya gini, orang tua ini menganggap anaknya itu barang berharga banget, sampai tidak boleh terluka sedikit pun. Kayak porselen ya. Awas jatuh, hati-hati, jangan main ini, jangan main itu, nanti lecet ini. Gitu. Akhirnya apa? Yang membuat apa? Mengakibatkan apa pada kita? Jadi lumpuh. Nggak, maksudnya lumpuh di sini nggak bisa survive. Sedikit-sedikit putus asa. Aduh, aku kok gini sih? Aku kok gini nggak bisa? Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Gitu. Ada orang tua yang seperti itu. Saking protektifnya sama anak, akhirnya menyebabkan anaknya lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Dan akhirnya kan bisa membuat kita insecure juga, ya kan? Gitu ya. Nggak, apa-apa nggak boleh. Terus yang kelima, parent way. Parent way itu maksudnya kayak orang tua otoriter. Kamu harus ke sini, sekolah kamu masuk ke sini, kerjanya ini, apa? Kalau ini harus begini,
Bahkan saya paling ekstrim itu ketemu sama bapak-bapak, ya, dia mungkin waktu memang si orang tua beliau itu keras juga, dan dia itu plek sama ibunya, plek banget kerasnya. Bapak-bapak itu sama anaknya sama kayak gini. Anaknya gambar apa? Gambar mewarnai lebah ya, mewarnai lebah. Lebah kan kalau menurut kita apa warnanya? Hitam, kuning gitu ah. Dia anaknya warnanya hitam semua. Sama bapaknya gini, kok hitam sih? Harusnya hitam kuning gitu. Kan mau gambar tawon Pak, gitu. Gak boleh. Gitu. Hitam kuning sampai anaknya pingsan di tempat. Ngeri banget. Gitu. Itu jadi kayak gitu hal-hal yang kecil-kecil. Tapi itu membuat trauma pada anak. Juga sama kita, kayaknya hal-hal seperti itu mungkin dulu kita pernah mendapatkan perlakuan yang sama, akhirnya kita melakukan itu pada anak kita. Itu parent way ya, otoriter. Yang selanjutnya keenam itu broken home. Tahu ya broken home? Broken home itu nggak selalu pisah, nggak, tapi bertengkar di depan anak pun itu sudah di depan anak ya, sudah membuat anak trauma sekali. Gitu. Jangan jadi ini teman-teman di sini kalau bertengkar sama suaminya, jangan di depan anak, ngamar ya, di kamar aja. Beneran. Karena itu traumatis buat anak. Anak merasa orang tuaku ini bertengkar gara-gara aku. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa dulu broken home itu juga pasti traumatis buat teman-teman. Sadar nggak sadar semua, aku nggak apa-apa kok, aku biasa aja kok, sekarang butuh happy-happy aja. Itu mungkin iya, tapi bisa jadi itu berakibat pada ini kegiatan rumah tangga. Kadang nggak seneng sama suaminya sedikit itu udah bikin cekcok. Itu kayak gitu bisa. Nah, anak terlantar di rumah mewah ya, yang ketujuh. Gimana sih anak terlantar di rumah mewah? Semuanya tercukupi, semuanya terfasilitasi, ada gadget, ada dari yang paling murah, paling mahal ada, tapi dia terlantarnya kenapa? Karena tidak mendapatkan perhatian orang tuanya. Dia merasa orang tuanya itu sibuk banget sampai dia nggak diperhatikan, gitu. Kurang kasih sayang. Nah, ada juga yang seperti oke lah nggak usah mewah. Yang nggak mewah aja orang tuh kan banyak juga ya. Dia merasa terlantar tanpa orang tua karena udah ditinggal orang tua kerja ngapain kayak gitu kan, anak merasa nggak diperhatikan. Nah mungkin itu juga terjadi pada kita waktu kita kecil gitu, terlantar di rumah kayak dijar-jar dan kita itu merasa marah sebenarnya, marah pada orang tua, dan kita tuh nggak tahu nih bagaimana cara marah sama orang tua zaman dulu. Kita kan terima aja ya, yang namanya anak kecil kan terima aja gitu. Nah itu yang bikin tujuh luka pengasuhan inilah yang membuat kita terluka. Dan kadang kita nggak sadar, teman-teman ini nggak sih pernah paling nggak satu dari 7 luka pengasuhan ini pasti ada ya yang dialami, ada kan? Iya, itu pasti banget. Dan itu nggak apa-apa gitu ya. Ini kita jangan lagi menyalahkan orang tua. Orang tua itu mungkin juga korban gitu ya. Nggak tahu mereka nggak tahu. Dan mereka zaman dulu yang namanya belajar parenting kan nggak ada gitu. Jadi ya bagaimana memutus rantai ini. Mbak. Next Mbak Dewi. Nah, terapinya yang pertama itu tazkiyatun nafs. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, aku healing aku mau pergi ke piknik healing ya gitu. Bukan, itu bukan healing. Itu pelarian ya. Pelarian banget, habis piknik, balik lagi ke rumah suntuk lagi. Iya. Kayak gitu biasanya, aku healing lah kemana, piknik sama sama teman-teman, itu pelarian sayang.
Itu jadi nggak ada yang namanya apa hasil feeling dengan ini nggak ada. Yang benar itu tasjatun nafs. Hanya Allah, ini saya lupa Quran surat berapa, tapi gini, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Itu pasti banget. Itu sudah dijanjikan sama Allah. Semakin kita dekat sama Allah, itu semakin tenang hati kita. Nggak usah nyari-nyari healing ke hilang-hiling kemana-mana gitu ya. Aku mau ke sini lah gitu. Nggak usah, deket. Cuma deketin Allah. Caranya dengan apa? Sholat sunnah, terutama tahajud nih. Works banget, bekerja banget tahajud itu. Terus tilawah, tadabbur Al-Quran, puasa, itu nahan saya. Itu bekerja banget. Ini udah nggak usah, sebenarnya enggak. Yang namanya nggak usah kemana-mana. Di rumah itu sudah healing banget sebenarnya. Cuma kadang kita nggak tahu nih healingnya gimana. Itu membersihkan hati terus. Itu apa? Mendekatkan diri pada Allah itu. Sebenarnya nggak ada yang namanya luka. Terus ini loh gara-gara apa orang tua aku ini nggak ada. Sebenarnya semua masalah itu dikarenakan kita nggak deket sama Allah. Terus tapi ini, semua masalah di dunia ini, kenapa? Karena kita nggak deket sama Allah. Coba nih ya, kita deket sama Allah. Ini hati kita lagi lembut nih ya, hati kita lagi lembut. Apa namanya? Anak jatuhin. Kira-kira gimana? Hati-hati nak ya, kan lagi lembut nih hatinya. Hati-hati sayang, gitu ya. Kan? Suami lagi bikin, dia ambilin itu. Gimana kalau hati kita lembut? Iya, tak ambilin. Dia pijitin, kita lagi nggak deket sama Allah. Kemerungsung harian. Betul nggak? Ya. Nanti nih, anak bikin ulah sedikit aja, jangankan piring ya, jatuhin apa aja, matanya mana sih? Kan gitu. Jadi salah utama itu karena kita nggak deket sama Allah. Itu loh. Itu. Jadi polanya itu aja. Seperti ini apa? Ketika kita merasa galau, merasa sensitif, itu indikatornya pasti. 1, deket nggak sama Allah. Kalau kita galau, deket nggak kita sama Allah. Itu aja udah kuncinya. Ingat Allah itu. Terus kalau kita udah tahu kuncinya itu, baliklah sama Allah, kembalilah sama Allah. Banyakin sholat sunnah, puasa, ibadah-ibadah, kayak gitu. Itu bagian dari takdir Allah. Terima maksudnya gini ya, Allah itu kan pendidik sejati sebenarnya. Allah itu mendidik kita supaya kuat dengan cara apa? Dengan memberikan lingkungan yang seperti itu. Lingkungan waktu kita kecil, mungkin yang keras ya. Mungkin aku punya orang tua keras. Ya itu cara Allah mendidik kita supaya kita kuat nantinya, gitu. Aku kayaknya ini dia kurang ini insecure deh gitu. Gara-gara ini orang tua aku dulu sering meremehkan aku. Enggak gitu. Sebenarnya itu cara Allah mendidik kita supaya itulah kekuranganmu gitu. Kamu harus memperbaiki itu gitu. Jadi semua itu bagian dari takdir Allah. Jadi terimalah itu. Nih, ikan nih ya. Seasin apapun lautan, asin nggak ikan? Kalau hidup ya, asin nggak? Sama, hati kita kalau hidup itu nggak bakal asin, nggak bakal kotor. Tapi kalau mati, taruh ikan mati, kasih di lautan, asin nggak? Asin, kena garam. Sama kapal nih, kapal di lautan, tenggelam nggak dia? Enggak, selama air itu enggak masuk ke dalam kapal. Beda kalau kita membiarkan semua hal-hal negatif masuk ke dalam otak, ke dalam hati kita, maka itu kotor. Kita tenggelam pasti.
Jadi jangan biarkan kita masuk yang nggak penting ya, hal-hal nggak penting itu masuk ke dalam diri kita sehingga mengotori hati kita, gitu. Yang ketiga, Allah selalu memberi kita pilihan. Kita mungkin nggak bisa milih aku lahir dari mana, kita nggak bisa milih ini apa namanya aku kaya atau miskin. Kita nggak bisa milih suamiku yang mana, ya itu pilihan. Tapi tetap kan sebenarnya suami itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah ya, kayak gitu. Nah kita nggak bisa milih, kita nggak bisa milih anak kita pengennya seperti apa, kan nggak bisa milih juga, ya kan? Nah kondisi-kondisi seperti itu kan di luar diri kita. Yang kita bisa pilih adalah bagaimana kita menyikapi hal itu. Bukan aku nggak suami ini tak ganti, ya kan? Aku nggak seneng anak ini tak ganti, kan nggak bisa. Aku nggak suka punya orang tua dia tak ganti, kan nggak bisa. Jadi pilihan kita adalah bagaimana kita seperti dia. Orang tua beliau berdua seperti ini. Jadi Allah selalu memberikan pilihan itu. Mas, aku mau tukar uang, Mas. Satu sama nggak, Mas? Adalah ya kayak dua itu. Jalan takwa atau jalan dosa. Nah, tapi dua jalan itu. Jalan itu aja, itu nggak panggul kok gitu. Ya kan? Oh, jalan takwa. Yang menyuruh taat siapa? Ya udah kita taat aja. Selama suami itu tidak tidak selalu punya pilihan. Kita mungkin ini ya orang tua itu sih gitu. Tapi kita punya pilihan, kita mau membuang orang tua ke panti jompo atau membuang mereka. Jalan takwa atau jalan dosa. Itu Allah selalu memberi pilihan itu. Nah, yang keempat, membuat jurnal. Jadi gini loh. Sebenarnya gini, ada dua kan di situ di workbook ada juga sih kata kosong ya, self healing ya. Bisa juga seperti ini. Dibuat seperti ini. Kalau kita punya untuk apa ya, marah, gelisah atau insecure atau apalah yang membuat kita gregetan banget. Tulis nih hal-hal buruk apa itu hari ini atau apa yang membuat ada derajat seperti itu healing itu ya di kertas kosong ditulis yang membuat kita marah apa itu di kertas pertama. Yang di kertas kedua, syukuri apa yang bisa kita syukuri hari ini. Anak-anak sehat, rezeki yang berkah, apa aku bisa sholat hari ini, sholat dengan segar buka pada di sana, sholatnya ada yang pada duduk sambil tidur, ya kan? Apa yang kita syukuri hari ini? Nah itu membuat jurnal syukur itu penting. Karena apa? Allah itu mencintai orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang pandai bersyukur. Kenapa? Kalau orang nggak pandai bersyukur, pasti pikirannya yang negatif terus, ya nggak? Kalau dia nggak pandai bersyukur, pasti ya kan? Dipujuk kok kayak gini, ya kan? Akhirnya kita nggak banyak loh yang nggak punya suami. Terus ini sana aku kok kayak gini. Kalau kita nggak pandai bersyukur ya seperti itu. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan rasa pandai bersyukur? Tulis aja. Syukurku hari ini apa? Nanti lama-lama jadi paham, terpola. Oh iya ya, ini Masya Allah hari ini anakku pinter banget gitu ya, mau bantuin Isa gitu, atau bantuin nyapu, atau anakku anteng banget dari ini gitu, atau anak pun bermasalah, maksudnya anak loncat-loncat ini gedebak-gedebuk gitu, Masya Allah anakku sehat ya gitu, alhamdulillah kan gitu ya, banyak sekali hal yang bisa kita syukuri gitu. Yang terakhir, menemukan dan mewujudkan tujuan hidup. Nisa almarhum, penulis buku Fitrah Based Education, itu yang paling saya ingat adalah kata-kata beliau seperti ini. Fokuslah pada cahaya, maka kegelapan tidak lagi relevan. Artinya gini, kalau kita fokus pada cahaya yang ada dalam diri, cahaya itu apa? Yang membuat kita bercahaya itu apa?
yang menemukan dan mewujudkan visi misi tujuan hidup. Ya. Itu cahaya kita nih. Temukan itu, maka kegelapan tidak lagi relevan. Ini ada cerita seperti ini. Ada anak, dia sering dibully. Waktu SD itu sering banget dibully. Dia dibilangin gendut lah, gini, jelek lah, apalah gitu ya, gendut, secara physically dia dibully sama teman-temannya. Orang tuanya ini, tapi alhamdulillah orang tuanya ini sih bagus ya, belajar, akhirnya belajar terus waktu SMP yang dimaksimalkan adalah potensi anak itu pintar gambar. Maka orang tuanya itu selalu mensupport anaknya, gambar nih, difasilitasi anaknya, gambarnya bagus-bagus, sehingga waktu SMP dia dikenal dengan apa? Ini loh Mbak, ini loh yang pintar gambar, bukan lagi yang gendut. Kalau di SD dia dipanggilnya gendut. Tapi yang ini loh Mbak, ini yang pintar gambar, yang gambarnya bagus. Sekarang masih gendut, itu udah bergeser gitu ya. Jadi fokus pada cahaya, maka kegelapan tidak lagi relevan. Nah, ini ada di materi selanjutnya. Jadi teman-teman stay aja ya. Gitu. Lanjut terakhir Mbak. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Gini ya. Allah itu di sini yang tak garis bawahi adalah orang yang mensucikan diri. Bukan orang yang bersih. Bukan orang yang sudah suci. Karena apa? Manusia itu pasti fluktuatif kan? Kadang naik, kadang turun, up down imannya. Itu pasti. Jadi jangan berharap kita kayak apa ya, kayak nabi gitu ya. Up terus ya imannya. Ya enggak lah, kita tuh manusia biasa. Up down itu pasti. Jadi jangan merasa insecure ketika aku kok hari ini kok aku marah-marah sih ya Allah gitu. Tapi saat itu adalah kita sedang mengalami masa-masa futur. Kita sadar itu, kita sadar. Tapi Allah memberi kita pilihan untuk up lagi. Gitu. Up down. Ya nggak apa-apa, tapi kita bisa up lagi gitu. Jadi Allah itu mencintai orang yang bertobat. Ketika kita futur, kita tobat lagi, balik lagi ke Allah gitu. Menyucikan diri lagi. Itu Allah cinta. Jadi bukan orang yang sudah suci gitu, enggak gitu. Ya pasti sih sudah suci seperti Nabi sih iya kan gitu. Tapi ketika kita bersalah, kita menyucikan diri, kita bertaubat itu intinya. Kita salah, kita down, naik lagi, dekat lagi sama Allah. Itu sih. Itu yang bisa saya sampaikan di sini, semoga bisa sedikit membantu teman-teman. Teman-teman temukan polanya. Polanya ya ini. Kita polanya kalau dalam self healing ini adalah tazkiyatun nafs. Ketika kita sedang galau, sedang nggak enak badan, nggak enak pikiran, nggak enak hati, balik lagi ke Allah gitu. Allah selalu terbuka kok. Dan ya, kemudian setelah ini saya persilakan Mbak Mumi untuk menyampaikan. Terima kasih sebelumnya. Jangan deketan Mbak Liha, nanti tidak bisik-bisikan, tidak boleh. Nggak boleh untuk nyentak ya ini ya. Social distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang
dikaruniakan kepada kita semua yang senantiasa mengalir tiada hentinya. Tak lupa salawat salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Apa kabar teman-teman semua? Bahagia hari ini? Alhamdulillah. Semoga keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai langkah-langkah teman semua. Alhamdulillah hari ini saya duet dengan kembaranku. Ini kembaran asli, sama-sama hitam gitu ya, tapi manis. Sama-sama kadang suka ngeyel sampai pin kita ya ini di HP itu tahu-tahu sama gitu. Ya nggak sengaja sama kita. Iya, tapi waktu nikahnya ternyata juga hampir sama. Selisih cuma 1 hari gitu. Ya. Jadi kita pinang di belah 2, tapi karena pisaunya tumpul beda. Ya sisi sana, sisi. Ya begitu. Kembali kita hari ini belajar self healing. Kenapa kita belajar self healing? Self healing ini adalah luka yang tak berdarah. Berarti ini adalah luka yang tak berdarah. Luka yang berdarah aja kita rawat, kita sembuhkan. Apalagi ini luka yang tak kelihatan. Luka yang tidak berdarah ini lebih berat. Kenapa ini hadir? Ini adalah materi baru karena kita mengamati batch sebelumnya itu ada beberapa, nggak semuanya, ada beberapa yang sulit bahagia, ada beberapa yang sulit to be shining, ada beberapa yang sulit menemukan passionnya dan sebagainya. Ini kenapa? Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Karena seseorang belum selesai dengan dirinya sendiri untuk menjadi shining itu sulit. Ibaratnya ini posisi minus. Ketika minus untuk menjadi plus, kita melonjak itu susah. Kita harus to be zero. Kita jadi nol dulu. Nah, self healing ini adalah minus to be zero. Nah, nanti materi berikutnya zero to be plus. Kenapa zero? Karena kalau dihitungan matematika, angka berapapun dibagi dengan zero, dibagi dengan 0, hasilnya adalah unlimited, unpredictable, tak terhingga. Apa itu 0? Ikhlas. Ikhlas, pasrah, nerima, unlimited. Jadi, jika dirimu bisa pada titik 0 itu, titik ikhlas, pasrah, menerima takdirnya Tuhan, maka akan banyak kejutan di dalam hidupmu. Amati saja nanti. Ketika kamu melakukan dengan keikhlasan, Allah akan membalas dengan bertubi-tubi. Tapi untuk jadi zero ini butuh proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, kita akan membantu proses itu dengan self healing. Apa itu self healing? Self healing itu adalah proses penyembuhan luka batin yang menyebabkan kita sering emosi. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasanya self healing itu menyembuhan luka sendiri. Kita sendiri yang menyembuhkan, bukan orang lain. Apa tujuannya self healing ini? Agar kita menerima bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna, sehingga kalau kita bertemu dengan sesuatu yang negatif di kemudian hari, tidak dengan marah, tidak dengan benci dan kecewa. Harapannya ke depan kesulitan, tantangan dan trauma yang terjadi di masa lalu. Galau nih, terus crying di mana-mana. Nah, ini harapannya kita seperti itu, ada emosi yang lebih stabil. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan self healing? Karena kalau kita tidak melakukan self healing, ada efek domino. Tahu efek domino? Paham teman-teman semua efek domino? Efek domino itu kayak domino yang disusun satu-satu, muter, satu ditunjuk, ambiar kemana-mana. Jadi ada orang bilang satu kata, kita ingat kemarin kamu misalkan suaminya bilang apa gitu, ingat kemarin suaminya menyakiti karena ini, karena itu, kan aku ingat semua yang dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu, saat kita itu tiba-tiba ingat semua. Itu efek domino. Masih kecil, sepele.
Tapi karena efek kita ingat masa lalu itu dan kita buang sampahnya, kita menangisnya menjadi-jadi. Wah, padahal nggak penting. Nah, suami kita nggak tahu, you crying kenapa? Nggak ada yang salah, what's wrong gitu kan. Nah, itu efek domino. Terus apa yang terjadi lagi? Kita akan sulit tidur, mudah emosi, mudah marah, bahkan mungkin kita depresi. Tidak semua orang bisa mengelola ini. Nah, untuk itu kita bantu. Caranya bagaimana? To be zero. Yang pertama adalah akui. Akui, terima bahwa kita pernah terluka. Bahwa hati ini pernah sakit, bahwa kita pernah dibully, bahwa kita pernah mungkin dihianati, bahkan di masa lalu kita punya keluarga yang broken home. Akui. Ketika kita mengakui, itu namanya move in. Kita akan susah move on, pindah ke tempat yang lain jika segala kekurangan di kita. Kecewa, sedih, nangis, terima. Ketika kita sudah bisa menerima, komunikasikan. Di dalam diri kita sering melihat inner child, sering dengar ya istilah inner child, seorang anak kecil yang tanyakan pada seorang anak kecil yang tak kita sadari bayang-bayang kita gelap, tidak bercahaya, lingkaran aura kita ini masih ada kepingan-kepingan masa lalu. Kalau ini mungkin ada ininya ya. Kalau ada animasinya mungkin ada kegelapan. Karena apa? Ada luka, ada masa lalu yang nggak selesai. Ada anak kecil yang menggendoli. Kalau ibarat kata bayangan itu selalu hitam. Nah, anak kecil ini selalu menggendoli. Oke? Paham ya maksud saya ya, inner child ya, seseorang anak. Nah, saya minta teman-teman jadi dirinya sendiri, mengakuinya, akan luka-luka yang membuat kita menangis. Kita identifikasi kenapa kita terluka. Lalu melempar emosi sebenarnya apa sih? Nah ini egomu yang keluar, oke? Sekarang relax semua, lepaskan bukunya semua, relax, taruh, duduk yang nyaman, oke? Yang online dengar? Halo? Dibut semua ya. kasih respon jika dengar. Sudah dengar. Dengar. Ya. Oke. Hai Mbak Rati. Oke. Dengar ya semua ya. HP Mbak Uun. Laila Makmunah ya, fokus ke situ ya, dengar ya. Oke, teman-teman yang online, mohon relax,
lepas semua HP-nya dilepas. Pulpen, catatan, relax, semuanya tidak usah terlalu fokus dengan lingkungan, biarkan anak yang berlalu lalang, biarkan suami yang mungkin menengok-nengok, dicuekin aja ya. Oke, semua fokus, kembali fokus terhadap luka kita. Luka yang tidak berdarah, luka yang seringkali membuat kita menangis. Sekarang tarik nafas dalam, baik yang online, oke. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tarik nafas dalam, lepaskan. Tutup matanya, semua berlahan. Tutup. Yang online semua, tutup matanya. Mohon semua tutup matanya yang online. Yang online. Tutup matanya semua ya. Oke. Akui bahwa dulu kamu pernah terluka. Pada saat ini mungkin suamimu tak seperti harapanmu. Suamimu tak seromantis suami tetangga. Anakmu tak sebaik anak-anak orang lain. Mungkin saat ini kamu kekurangan. Saat kecewa ketika tidak bisa memberi sesuatu yang kamu inginkan. Kamu kecewa terhadap segala hal yang ada di dirimu saat ini. Kamu kecewa terhadap tetanggamu. Mungkin kamu kecewa terhadap saudaramu yang merusuhimu. Ya, Le. Akui bahwa kamu terluka. Akui bahwa kamu kecewa. Akui bahwa kamu kamu emosi terhadap sesuatu itu. Rasakan, nangis. Apa rasanya yang membuat kamu ingin marah dan suatu. Rasakan saat ini apa yang membuat kamu menangis. Terima. Dan terima luka itu bagian dari hidupmu. Saat itu mungkin kamu masih kuliah, kamu masih kerja, kamu begitu bahagia. Namun tiba-tiba kamu menikah. Kamu berubah tak seperti dulu lagi. Kamu kecewa karena setiap hari kamu hanya memasak, kamu hanya mencuci, bahkan pikir. Kamu mungkin kecewa bahwa hidupmu tak seperti Cinderella. Kamu kecewa pasanganmu tak seperti impianmu yang dulu. Mungkin kaya, ganteng, cerdas, dan sebagainya. Nah, kecewa itu tapi kamu tidak tahu harus bagaimana. Tapi kamu tidak tahu harus bagaimana. Kita kembali lagi ke masa SMA. Masa SMA, masa remaja, di mana hidupmu bahagia, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kamu begitu bahagia, mungkin camping, tapi suatu saat kamu bersedih. Kenapa? Karena temanmu membulimu, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak punya sesuatu. Bahkan orang tuamu memarahimu karena kamu ranking terakhir. Tak ada yang kamu banggakan dalam hidupmu. Kegelapan begitu menyertaimu. Bahkan temanmu berkhianat mungkin. Kamu mungkin merasakan indahnya jatuh cinta. Tapi orang yang kamu cintai tidak mencintaimu. Cinta monyetmu mungkin ditolak, membuat kamu patah hati yang mendalam. Rasakan apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu yang membuatmu tiba-tiba menangis sampai pagi, menelungkup di kasur, menjerit, tak tahu harus buat apa. Kita kembali lagi ke masa kecil kita, masa SMP, masa SD yang begitu indah. Kita hanya bermain, dan bermain.
Tiba-tiba kita melihat orang tua kita bertengkar setiap hari. Mereka bertengkar di depan kita, atau mungkin mereka tidak bangga karena kita, lagi-lagi kita anak yang bodoh, kita tidak punya ranking, kita tidak punya sesuatu yang dia banggakan, tidak seperti anak tetangga itu. Atau mungkin orang tuamu tidak adil melakukan itu. Rasakan apa yang membuatmu terluka, apa yang membuatmu tak tahu harus berbuat apa. Lihatlah anak kecil dalam dirimu hadir. Hadirkan dia, hadirkan seorang anak kecil yang dulu menangis setiap hari. Hadirkan anak kecil dalam dirimu, hadirkan dia, Hadirkan anak kecil itu yang kecewa dengan hidupnya, yang selalu mengitarimu sampai kau dewasa. Hadirkan dia, tanyakan pada dia kenapa dulu dia menangis. Tanyakan pada anak kecil itu kenapa dia menangis. Tanyakan pada dia kenapa dia kecewa. Tanyakan padanya kenapa dia menangis. Tanyakan dia. Apakah karena orang tuanya yang suka marah-marah? Apakah karena ketidakadilan? Apakah karena ditinggalkan? Atau kenapa? Tanyakan dia. Tanyakan pada anak kecil yang di pojok itu yang menangis. Buat dia, ajak bicara, ajak dia berkomunikasi dengan baik. Setelah ditanya, dengan baik, catat, identifikasi, catat. Hanya resapi apa yang membuat dia kecewa, menangis, marah, dan sedih. Menangislah jika kau ingin menangis, teriaklah jika kau ingin teriak. Resapi dia. Kita kembali lagi ke masa remaja kita yang bahagia. Dia menangis. Kita kembali ke masa kuliah, masa indah kita menjadi seorang gadis yang penuh dengan canda tawa atau penuh dengan kita bagai. Kita kembali ke masa sekarang. Kita kembali ke masa sekarang. Setelah kita menikah, kita punya anak. Tetapi akui, terima bahwa kita terluka. Bahwa kita pernah menderita, bahwa kita terluka dan terluka begitu dalam. Luka yang tidak berdarah ini membuat kita seringkali menang. Ini dan terima bahwa ini adalah kita seringkali menang. Terima dan terima dari kita. Satu daun yang jatuh saja atas kehendaknya, apalagi tentang kehidupan ini. Terima bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Allah, dan itu yang terbaik. Terima dan terima. Sekarang tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan, dan buka matamu secara perlahan. Buka matamu secara perlahan. Tak usah kau hiraukan kanan kirimu. Sekarang buka catatanmu, tuliskan apa yang membuatmu ingin marah tadi. Apa lukamu? Tuliskan dalam bukumu. Tuliskan apa yang membuatmu ingin marah. Apa yang membuatmu bersedih. Apa yang membuatmu ingin menangis. Oke, saya ingin menyapa yang online.
Mungkin ada yang mau cerita? Mbak Nurul Latifah? Silahkan di-unmute. Mbak Nurul Latifah, monggo di-unmute ya. Ya. Ya, kira-kira apa nih Mbak yang membuat kamu bersedih, kecewa, lukamu apa ini? Cuman apa ya? Aduh, susah. Susah ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang dicatat ya Mbak ya. Mbak Nurul Latifah dicatat. Semua teman-teman yang online harap dicatat apa yang membuat kamu bersedih dan menangis. Sekarang saya mau sapa Mbak Sofiah Dewi. Silahkan di-unmute Mbak Sofiah Dewi. Ya, Mbak Sofiah Dewi. Ya, kira-kira apa Mbak yang membuat tadi marah dan bersedih? Ya, pertama karena mungkin dengan keadaan ekonomi. Ya. Dulu waktu nikah pertama 1 tahun, 2 tahun, dengan sekarang beda. Dicatat ya Mbak nanti ya, dicatat semua. Oke. Sekarang kita lanjut. Sudah dicatat semua? Ada yang mau cerita apa yang membuat tadi menangis? Mungkin saya adalah jalan anak laki-laki terus atau apa itu harusnya ke adik saya tidak saat ini saya mempunyai anak, adik saya juga mempunyai anak, tapi saya orang tua itu lebih ke adik. anak adik. Adik. Kami mau ngaji ya, anak saya ikut, tapi tidak boleh, sedangkan anak adik saya ikut boleh. Dia menjadi apa? Sering membuat saya itu jadi iya sampai saya itu apa flashbacknya itu gini. Itu sering disuruh tapi kalau ada enak lah itu nanti larinya ke adik seperti itu. Terus saya bilang gini, sesungguhnya Allah itu menakdirkan kamu itu jauh lebih baik dari saudara. Umpamanya hari ini kamu berarti Allah itu pahala untuk kamu dari saudara kamu. Kalaupun masalah tidak dipegang sama. Masalah itu memang tanggung jawab kamu. Saya selalu bilang gitu. Tapi apa ini mungkin yang anak kecil-kecil itu menurut saya sudah berlalu. Dia lukanya berlalu. Misalkan dipeluk sama Mbah itu sudah tidak mau. Terus ya pokoknya dia kayak sudah tidak ada apa ya? Tidak ada keterkaitan batin itu tidak ada. Tapi yang anak saya yang nomor 2 ini itu sudah lama itu sudah tak bilang gini. Kamu kenapa kalau kamu marah metode? Terus bilangnya gini. Lawang aku nggak mau selalu disalahkan kok.
kan. Ya enggak apa-apa, kamu kan sudah besar. Nanti apa adik-adik kan kalau salah kan memang kamu yang bisa disalahkan. Enggak apa-apa, terima. Tapi itu kalau di rumah itu gitu, Mbak. Kayak dia tuh emosi dari misalkan keluar rumah, nanti masuk lagi. Awalnya itu sudah banting apa itu gitu. Oke. Terima kasih Mbak Kristi. Ini satu lagi yang mau cerita. Oh, sudah tadi. Hah? Gimana? Online. Yang online ada yang mau cerita lagi? Mbak Uis Nuridiawati. Mungkin mau cerita Mbak Uis. Silahkan, boleh di-unmute Mbak Uis. Silahkan Mbak Uis mau cerita. Belum, Mbak. Ini masih ada anaknya, masih belum kondusif. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terima dan akui bahwa kita pernah terluka. Seiring kita mau menerima, tidak memusuhi, tidak memarahi, menerima, itu akan lebih mudah untuk disembuhkan daripada kita menolak. Masalahnya kita menolak. Seringkali kita menolak, tidak mau menerima bahwa kita itu terluka, bahwa kita tersakiti. Kita menolak untuk itu. Langkah selanjutnya, setelah tadi kita mengakui, menerima, dan mengajak komunikasi anak kecil tadi ya, anak kecil tadi kita ajak komunikasi, selanjutnya adalah kita rilis. Lepaskan. Rilis itu dilepaskan. Maafkan. Caranya bagaimana maafkan? Memaafkan diri sendiri itu lebih sulit. Dulu saya juga pernah mengalami depresi. Hal yang membuat saya bangkit adalah apa? Maafkan diri kita sendiri. Maafkan. Kecewa. Kenapa? Karena nilai saya mungkin dulu buruk. Kecewa karena saya tidak bisa bekerja. Kecewa karena saya tidak bisa bla bla bla. Kecewa karena saya tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Kecewa ketika lihat mungkin IG, Facebook, yang lain pakai tas Hermes, kita masih pakai tas kremes, tas kresek, gitu ya. Kecewa sepatunya mungkin apa, kita malah sandalnya jepit. Kita masih, nah itu terkadang memang sosmed itu ya banyak hal negatif dan positif. Nah, lepaskan itu, maafkan, terima dirimu. Maafkan atas semua kecewa, maafkan orang tuamu, maafkan tetanggamu mungkin yang merecokimu, maafkan saudaramu yang kadang kamu merasa sikap orang tuamu dulu tidak adil, maafkan semua, maafkan, terima bahwa ini adalah bagian takdir Allah untukmu. Ketika kamu bisa memaafkan ini, maka hati ini akan lebih rileks. Untuk to be zero, untuk ikhlas, itu lebih mudah. Kalau istilah Mbak Rinda, hati ini lebih bersih, lebih hidup. Kalau hidup, tadi di lautan tidak asin. Tapi kalau mati, kita jadi ikan asin. Itu juga hati kita, gitu kan. Ya, perumpamaannya tadi Mbak Rinda seperti itu. Jadi itu ikhlas. Nah, cara liris tadi gimana? Tadi Mbak Rinda sudah menjelaskan banyak hal. Kita bisa melakukan zikir, sholat, kalau secara ekstrim mungkin kalau olahraga kayak samsak gitu ya. Kita mau mukul tembok boleh, silahkan teman-teman. Mau berdarah-darah karena luka yang tak berdarah kita ingin berdarah gitu ya. Nah, luka kita kan nggak berdarah, biar kesannya berdarah gimana? Kita pukul tembok boleh. Ya, kita mau ke pantai teriak, gitu ya. Kita menjerit, silahkan, rilis, lepaskan. Melepaskan itu everybody beda-beda caranya. Ada yang berteriak, oke, setelah ini kamu menangis di pojokan sudut kamar semalam, boleh, mau menangis silahkan. Silahkan menangis, silahkan berteriak, atau mungkin sholat, zikir, sholawat. Lepaskan semuanya, pasrahkan, ikhlaskan, semua bagian dari sebuah takdir. Saya kasih
tips sedikit ya. Mungkin ini agak panjang, maaf ya. Ini adalah cara meditasi saya ketika dulu saya depresi. Saya dapatkan ini dari Prof. Soleh di Kediri. Saya selama seminggu di sana. Ini adalah namanya senam tawakal. Senam untuk memasrahkan bahwa hidup mati kita karena Allah. Bahwa masa depan anak kita pasrahkan kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan. Semuanya kita ikhlaskan. Mungkin teman-teman yang di online bisa berdiri, yang di offline bisa berdiri. Silahkan kameramen ya. Silahkan teman-teman yang di offline, online berdiri semua. Oke, berdiri semua, jaga jarak. Yang di online juga berdiri, silahkan berdiri. Ini adalah cara rilis to be zero, to be ikhlas, bahwa semua atas takdirnya. Daun satu yang jatuh saja atas kehendaknya, apalagi kehidupan kita. Oke, nanti ikuti kata-kata saya atau apa yang di benakmu, ucapkan semua, ucapkan. Posisi ruku ya, posisi seperti ini. Oke, ini juga untuk menarik otot-otot kita ya, semua tangan di bawah, pegang apa namanya mata kaki, ya, tumit. Katakan. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan hidup matiku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan masa depanku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba ikhlaskan dan pasrahkan masa depan anak dan suamiku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan masalah hidupku hanya padamu ya Allah. Keluarkan semuanya, keluarkan apa yang jadi unek-unekmu, keluarkan, pasrahkan semua kepada Allah. Pasrahkan, katakan selalu seperti itu, ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan, terserah mau ekonomi, mau masalah tetangga, mau masalah orang tua, katakan semua, pasrahkan dan ikhlaskan kepada Allah, Maha Pencipta. Katakan seperti itu sampai minimal 10 menit biasanya saya ya. Tapi kalau ini hanya sebagai contoh, bisa berdiri lagi. Ini teman-teman bisa lakukan minimal 10 menit. Katakan semuanya. Katakan. Katakan ya tadi ya, pasrahkan, ikhlaskan hidup matimu, pasrahkan, ikhlaskan masa apapun yang jadi unek, pasrahkan. Setiap hari seperti ini. Yang kedua, dengan sujud. Sujudnya seperti ini, kayak laki-laki. Ya, teman-teman, dan di online juga bisa ya. Sama, katakan juga. Ya Allah, ayo bisa mah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan hidup dan matiku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan masa depanku hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hamba pasrahkan dan ikhlaskan dan suamiku hanya pada anak-anak dan suamiku hanya padamu ya Allah. Semua ngikutin ya Allah, hamba pasrahkan, semua ngikutin ya Allah, semua keinginanku hanya padamu ya Allah. Silahkan lanjutkan dengan semua unek-unek teman semua. Silahkan duduk kembali, lakukan minimal 10 menit. Kita pasrah pada Allah sama Maha Pencipta. Ini salah satu healing yang dulu saya lakukan seperti ini. Pasrah
ikhlas kepada Allah. Ya. Oke, setelah kita rilis, lepaskan sampah-sampah. Kalau saya itu membuang sampah itu, kalau sekarang udah punya suami itu sama suami. Kamu siapa sampahmu? Kamu siapa sampahmu? Suami. Oke. Siapa Mbak Lela? Ya. Siapa? Ada yang punya tong sampah di rumah untuk curhat? Ibu. Ada yang suami, ada yang ibu, mungkin sahabat. Ada yang suami, ada yang ibu, mungkin sahabat. Buang ya, buang tadi sampah-sampahmu. Setiap hari itu kita akan menerima duka. Tidak mungkin kita bahagia terus. Nah, kita buang sampah. Kalau saya sama suami itu selalu bilang gini, aku mau curhat, tapi gak usah komen sih. Maksudnya dia macam gini. Dia kayak patung, cuma dengerin udah paham ya. Jadi saya itu curhat, kalau nggak saya keluarkan, itu akan jadi sampah. Kan nanti akan jadi efek domino. Kemarin harus keluarkan. Kayak ibarat kotoran, kita tiap hari kan harus pipis, BAB, BAK ya. Ibaratnya kayak gitu, kita buang sampah, buang sampah-sampah masalah yang ada di kita dengan curhat tadi. Saya buang. Saya curhat, wanita yang jelek banget gitu ya. Tapi itu melegakan. Nangis, membuang sampah. Mungkin teman-teman buang sampahnya bisa sama orang tuanya, bisa sama suami, saudara, atau siapa terserah. Bebas ya, buang sampah itu. Dan setelah itu, langkah terakhir adalah pengasuhan ulang, parenting. Kita asuh ulang anak kecil tadi yang menangis di videokan tadi. Oke, siap ya, kita asuh ulang anak kecil tadi ya. Yang online siap. Oke, sekali lagi jaga jarak. Jaga jarak, lepaskan semua bolpen, HP, yang offline ya, yang online ya tuh. Ya, lepasin semua, relax. Siap semua, tolong HP ditaruh ya. Nanti lagi. Benar. Kamera depan. Apa? Ya, dengar ya. Ini ganti HP lagi karena ada kesalahan. Dengar ya yang di online ya. Oke, relax, semua relax. Kita asuh ulang anak kecil tadi yang menangis di pojokan tadi. Kita coba untuk asuh ulang. Sekarang tarik nafas dalam. Lepaskan. Tarik nafas dalam. Lepaskan. Tutup matanya secara perlahan. Tutup matanya. Kita isi dengan rasa syukur. Kita remind, kita rechange kembali otak kita yang tadinya mungkin penuh dengan sampah, tadinya penuh dengan luka, tadinya penuh dengan kecewa dan amarah. Kita mohon semua ditutup matanya ya, yang online mohon ditutup semua matanya. Oke, kita isi kembali dengan hal-hal yang positif, penuhi dengan rasa syukur. Kita lihat suami kita, ternyata suami kita kalau dilihat dari dekat lebih tampan dari Lee Min Ho. Ternyata kita lebih hebat daripada anak tetangga. Ternyata kita bisa menemukan sisi-sisi yang membanggakan dari anak kita. Kita lihat saudara kita selalu hadir di saat suka dan duka. Lihatlah sekelilingmu, apa yang membuatmu bisa bersyukur setiap hari. Lihat anakmu, lihat saudaramu.
Lihat suamimu, lihat anakmu, lihat saudaramu. Apa yang kau lihat dari mereka? Syukur dan syukur yang setiap hari bisa kamu tanamkan di hatimu. Kembali ke masa sebelum menikah, syukuri bahwa apa yang terjadi dalam hidupmu ternyata banyak hikmahnya. Kamu menemukan seseorang yang luar biasa. Mungkin jika kamu menikah dengan orang yang dulu kamu inginkan, dia sekarang sedang selingkuh. Mungkin atau mungkin sudah ditinggalkan. Kamu beruntung mendapatkan suami yang luar biasa itu. Kamu bisa mensyukuri bahwa ternyata kamu punya bakat yang luar biasa, yang kamu pendam entah kemana. Syukuri setiap hal yang terjadi di masa lalumu, ketika kamu sebelum menikah, ketika kamu SMA, walaupun mungkin dulu kamu dibully, tapi banyak teman-teman yang setia menemanimu. Masih banyak teman-teman yang mengulurkan tangan. Dan kembali lagi, masa SMP, SD, kau lihat anak kecil itu masih di situ. Lihatlah, anak kecil yang inner chat itu, yang kadang menghantuimu, masihkah dia di pojok situ? Masihkah anak itu masih menangis? Hapus air matanya. Hapus air mata anak kecil itu jika dia menangis. Asuh ulang dia, katakan padanya, jika dulu dia kurang kasih sayang, katakan pada dia, kau akan menyayanginya lebih dari yang dulu. Katakan, apa keinginannya yang belum terpenuhi, katakan padanya, kau akan menuruti keinginannya. Jika dulu dia dimaki orang tuanya, katakan padanya, kau akan mengapresiasi dia, kau akan memberikan penghargaan pada dia. Katakan pada anak kecil itu, mulai hari ini kau akan membasuh lukanya. Katakan pada dia, hapus air matanya, mulai hari ini kau akan mendapatkan apa yang dulu tidak pernah kau dapatkan. Kau akan menghapus lukanya, membasuhnya hingga tak berjejak. Damaikan dia, buat dia tersenyum, hingga engkau tersenyum. Ucapkan selamat tinggal padanya, karena kau akan membuat dia lebih bahagia, dia boleh pulang. Katakan say goodbye pada anak kecil itu. Dengan janjimu yang baru, bahwa kau akan membasuh lukanya. Kita kembali lagi. Masa SMP, lihatlah waktu SD itu kamu begitu bahagia, hanya bahagia bermain, mungkin bermain kelereng, bermain kasih atau apalah, yang ada hanya bahagia. Masa SMP, SMA, tak ada rasa lelah, yang ada hanya bahagia. Syukuri semua, sekecil apapun yang ada di hidupmu, lihatlah semua yang positif. Lihatlah apa yang bisa kamu syukuri dari hidupmu, dari waktu kamu kecil, remaja, SMA, dan sampai sekarang akhirnya kamu menikah dan punya anak. Lihatlah, seandainya lautan tinta digunakan untuk menulis rasa syukur, tak akan pernah cukup mengungkapkan rasa syukur yang kita panjatkan kepada Allah. Kita diberikan 2 tangan, banyak orang yang tidak punya. Kita diberikan 2 mata untuk melihat, kita bersuara. Banyak di sana yang tidak bisa bersuara. Banyak orang yang tidak bisa makan. Seandainya kita rinci rasa syukur ini begitu banyak sekali. Kenapa kita harus menangis kepedihan yang hanya sedikit? Lihatlah, luka yang kau tulis tadi hanya tak seberapa, begitu kecil dibandingkan rasa syukur atas nikmat Allah yang begitu banyak. Kenapa kau kamu? Kenapa kau lihatlah begitu banyak kelebihanmu, begitu banyak rasa syukur, kenikmatan, anugerah yang Allah berikan padamu. Fokuslah pada itu, fokuslah pada rasa syukurmu.
Sekarang tarik nafas perlahan. Lepaskan. Tarik nafas perlahan. Lepaskan. Buka matamu secara perlahan dan tersenyumlah. Mentari pagi ini terasa indah walaupun mendung. Dibutuhkan hujan dan mendung untuk membuat pelangi. Tanpa hujan tak akan pernah ada pelangi. Tanpa gelap tidak akan pernah ada pagi. Malam pasti berganti pagi dan mentari pasti akan bersinar. Oke, sekarang ada yang mau cerita rasa syukur apa yang kau syukuri dalam hidupmu? Mbak Juinatil Akfa mungkin mau cerita? Nggak ada orangnya ya itu ya. Ya. Mbak Juyatil Akfa, Mbak Sofiah ini tadi aku sudah tanya ya. Sudah. Anda sudah. Ya. Ada yang mau cerita, Mbak Novi? Ada yang mau cerita, Mbak Novi? Mungkin. Ya, Mbak Novi mungkin mau cerita. Ya, Mbak Novi mungkin mau cerita rasa syukur apa yang ada di hati Mbak Novi? Kalau lagi sibuk. Silahkan di-unmute Mbak Novi. Silahkan di-unmute Mbak Novi. Bilang. Ada? Sudah. Ya. Silahkan Mbak Novi. Di-unmute Mbak. Suaranya biar kedengeran. Oh, dia sibuk kok nggak dengerin. No. Oke. Mbak Tias tadi sudah. Mbak Kurniani, monggo. Mau cerita sedikit? Silahkan di-unmute Mbak Tias. Senyumnya sudah indah ini, Masya Allah. Silahkan Mbak Tias. Kedengeran enggak, Mbak? Mbak Tias dulu, silahkan. Iya. Halo. Enggak, Mbak Tias. Silahkan Mbak Oh iya. Tias. Mbak Novi ya. Silakan. Nggih, Mbak. Ya, silakan dengan Alhamdulillah sih. apa yang membuatmu bahagia? Apa Mbak Tias? Masih bisa ketemu komunitas ini aja. Terus. Halo. Apa lagi Mbak Tias yang buat kau bahagia hari ini yang mungkin kemarin? Ketemu dengan orang-orang hebat di komunitas ini. Itu sih Mbak yang paling kerasa itu. Ya, mungkin Mbak Novi tadi mau cerita Mbak Novi. Mbak Novi silakan Mbak Novi. Aduh ya Allah lobsternya. Aku gilar loh ini. Mbak Novi silakan. Oh, Mbak Novi pergi lagi. Ingin ngetes lihat lobsternya. Oke. Jadi itu ya mungkin nanti di offline bisa diskusi setelah ini. Silakan teman-teman tuliskan, saya kasih waktu sebentar. Tuliskan apa yang membuatmu bahagia, apa yang kamu syukuri dari hidupmu. Tuliskan. Tulis semuanya, apa yang kamu syukuri, apa yang memicu tawamu, apa yang memicu bahagiamu, apa yang membuat kamu ingin selalu tersenyum. Just smile. Senyum. Lebih cantik kalau tersenyum.
Oke, setelah ditulis, jadi silahkan di buku self healing tadi dituliskan ya, ditulis nanti silahkan ditulis kembali apa yang tadi memacu emosi marahmu dan apa yang buat kamu bahagia, tersenyum, tertawa, ditulis semuanya. Dan silahkan asuh ulang dirimu. Setiap orang punya pola-pola sendiri. Saya pingin ini itu banyak pingin saya itu. Saya asuh ulang. Saya itu waktu hamilkan 7 bulan, saya ikut kursus bahasa Inggris. Saya paling imut dari teman-temannya SMP. Saya nggak peduli. Oke, saya pernah, karena dulu saya pengen ikut kursus keyboard, nggak kesampaian. Saya kursus waktu baru beberapa tahun yang lalu, no problem, nggak masalah, kita asuh, kita kasih makan, kita dia, karena kita udah, karena kita ada janji mau diri kita sendiri, kita kasih makan apa yang jadi. Intinya materi dari saya, setelah itu rilis, maafkan dirimu, dan terakhir syukuri semua yang apa. Sudah mau jam 11 masih cukup ya, itu long time. Silahkan Mbak Dewi. Matikan aja Mbak. Langsung ya, ini masih ada waktu ya Mbak ya. Teman-teman, sahabat semua yang online yang kita dulukan ya, silahkan dari materi yang disampaikan yang luar biasa, yang bisa bikin kita mencucurkan air mata, ada yang tersenyum tapi agak kecut, mau nggak? Silahkan yang teman-teman online, silahkan untuk curhat-curhat, mumpung ada di sini, ready untuk menjawab semua curhatan teman-teman. Curhat, tanya, silahkan. Teman-teman online silahkan raise hand kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Atau teman-teman offline juga nggak apa-apa, bisa minta tolong HP-nya, Mbak. Biar mereka bisa ikut lihat nggak apa-apa kan, Mbak? Oh gitu, iya. Ditutup aja. Oke. Saya tutup aja PR-nya mungkin. PR-nya Mbak. Iya, mungkin kan tetap disampaikan. Teman-teman online sudah nggak ada yang mau tanya? Oke, sebelum kita tutup, nanti dilanjut oleh teman-teman offline ngobrol-ngobrol asik di sini. Silakan untuk PR-nya Mbak Momo atau Mbak Rinda yang akan menyampaikan untuk PR-nya materi ini. Ada yang dihidupkan? Nyambung. Oh, guna. Ya. Ya. Silahkan self healingnya itu ditulis dan juga tuliskan tadi ya, 2 hal tadi yang sudah kita praktikkan ditulis ulang. Boleh kirim di grup, boleh dikirim Japri jika merasa, nanti tetap kita list ya Mbak Rinda ya, boleh di grup, boleh di Japri. Oh ya, saya lupa, maaf tambah sedikit.
self healing yang terbaik adalah 7 habit. Ya, 7 habit yang kemarin disampaikan Mbak Pipit kemarin tentang pertama kenapa habit spiritual, tadi udah intelektual, tadi kita banyak yang nggak kasih makan tadi itu loh ya. Kita masih kecewa dengan masa lalu, mungkin dari intelektual ini. Terus habit keuangan, kadang kala emosi itu muncul dari uang yang nggak jelas. Tahu-tahu uangku kemarin 1 juta kok hilang, kita jadi apa? Tahu-tahu hilang kemana? Nah, ada me time. Kenapa? Kita harus memberikan waktu untuk diri kita. Ketika ini ada semua materi, ada runutannya tetap dari awal sampai akhir. Nah, jadi self healing terbaik adalah 7 habit ini. Ketika teman-teman bisa melakukan 7 habit ini dengan baik, jadi kebiasaan, insya Allah hidupnya akan lebih bahagia, lebih shining untuk jadi to be plus. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya dari kami, saya dan Mbak Rinda mohon maaf apabila kekurangan. Ditutup sekalian Mbak Dewi kan? Ya. Terima kasih. Semoga teman-teman hari ini lebih bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah belajar bersama kita hari ini telah terlaksana. Semoga output dari materi self healing ini dan materi-materi sebelumnya yang harapan kita semua jadi dari minus menjadi zero dan dari zero menjadi hero diberikan keberkahan, keridhaan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tangis gundah tadi berubah menjadi tangis bahagia dan kita bisa menemukan the best me. Terima kasih Mbak Rinda dan Mbak Fitri Mumu yang telah memberikan insight hari ini kepada saya dan semua sahabat di sini, baik yang online ataupun offline. Terima kasih juga untuk sahabat semua yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Dan jika mungkin masih ada pertanyaan atau curhatan, silakan bisa dilanjut di grup atau japri Mbak Rinda dan Mbak Fitri Mumu. Beliau berdua sangat welcome dengan apapun curhatan sahabat semua. Marilah kita tutup aktivitas hari ini dengan hamdalah. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang bermanfaat dan kebenaran hanya milik Allah, salah kilaf kata hanyalah saya yang sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.